Dan dalam hal bersyukur itu salah satunya kita bisa bersyukur itu kalau kita bisa melihat apa yang ada di bawah kita, bukan apa yang di atas kita. Ya kalau kita melihat suatu kelebihan yang di atas kita, mungkin kita pengen mengejarnya gitu, sehingga rasa syukur yang gak ada pada diri kita tuh hilang gitu. Tapi beda kalau misalkan kita melihatnya pada hal yang di bawah kita. Nah itu akan, kalau menyadarinya, akan menjadi bahan untuk bersyukur. Contohnya kita masih diberikan kesehatan, belum tentu orang itu bisa mendapat kesehatan yang kita alami, yang kita rasakan. Mata kita yang bisa melihat dengan jelas, belum tentu orang itu sama dengan hal kita. Mungkin mata mereka yang sudah buram atau bahkan ya punya penyakit mata. Kaki yang melangkah kita tuh masih jalan sebagaimana mestinya gitu, masih normal gitu. Belum tentu orang tuh kayak kita. Kenapa kita harus bisa bersyukur pada hal-hal yang sederhana? Karena gini, bagaimana kita bisa bersyukur dengan hal-hal yang lebih besar lagi apabila kita tidak bisa ataupun belum bisa mensyukuri apa yang sesederhana yang ada pada diri kita. Jadi hal-hal terkecil dulu. Bagaimana kita bisa mensyukuri yang besar kalau hal-hal yang kecil kita nggak bisa untuk bersyukurnya gitu. Jadi hal-hal kecil dulu, itu baru hal yang besar. Ya mungkin dalam hal realitanya gitu, orang yang mempunyai kerjaan ini harus bisa disyukuri gitu, meskipun dalam pelaksanaannya mungkin berbagai permasalahan, ada yang gak betah atau ini kurang ya wajar lah gitu. Orang sikap manusia itu nggak pengen nggak ada batasan gitu, keinginan manusia itu. Jadi nggak ada rasa puas dalam diri manusia itu, pengen terus aja, pengen lebih. Tapi kan nggak gitu, kita masih diberikan akal supaya kita harus membatasi gitu. Keinginan kita itu harus kita batasi gitu. Jangan sampai kita mewujudkan keinginan tapi kita lupa untuk bersyukur pada hal-hal kecil kita. Semisal contoh, kita mempunyai keinginan tapi keinginan yang kita inginkan itu masih belum terwujud misalkan. Nah, mengapa ada hal ketika kita mempunyai keinginan tapi Tuhan belum mewujudkan apa yang kita inginkan tersebut? Permasalahannya adalah ketika Tuhan belum mewujudkannya, bukan berarti Allah nggak tahu, bukan Tuhan kita tuh nggak tahu gitu apa yang kita inginkan. Karena Tuhan tuh pasti mengetahui apa yang diinginkan oleh hambanya gitu. Tapi dalam pelaksanaan kenapa kok masih belum terwujud? Kita pengen ini, pengen itu gitu kan, tapi masih belum terwujud. Kita sudah mendekatkan diri, beribadah udah maksimal, tapi tetap keinginan kita itu belum terwujud. Nah, yang jadi masalahnya adalah bukan Allah enggak mengetahui dengan keinginan kita, tapi Tuhan tuh tahu gitu kapan waktu yang tepat sehingga keinginan yang kita inginkan itu bisa terwujud. Karena boleh jadi kita menginginkannya hari ini misalkan, terus terwujudnya entah misalkan bulan depan atau tahun depan gitu, entah kapan gitu. Nah itu masalah waktunya gitu. Karena mungkin ketika kita mempunyai keinginan lalu mewujudkan, tapi hati kita belum siap, diri kita tuh belum siap, keadaan kita belum siap, maka Allah mengulurkan waktunya. Bukan Allah itu nggak sayang pada kita gitu, tapi kan itu justru rasa kasih sayang Allah kepada hambanya itu jadi sana gitu, sehingga mengulurkan waktu apa yang kita inginkan sampai kapan yang pas, kapan yang tepat untuk keinginan tersebut itu bisa terwujud. Ada anak kecil
Misalkan anak tersebut itu masih berapa tahun lah, 4 tahun 5 tahun, dia meminta pada orang tuanya pengen dibeli motor. Nah, apakah di sana orang tuanya nggak tahu dengan keinginan anak itu, bahwa si anak itu tuh pengen punya motor? Tahu kan? Tapi apakah orang tua tersebut bakal nuruti apa yang dia inginkan? Kan gak mungkin gitu. Orang masih 4 tahun, masih 5 tahun, apa diberi motor gitu kan? Ya gak mungkin lah gitu. Tapi nanti kalau misalkan dia udah siap, udah bisa membawa motor, dianya udah dewasa, nah itu kan masalah waktu sebenarnya, mana yang tepat, mana yang pas gitu. Bukan berarti orang tua tersebut gak tahu dengan keinginan anak itu gitu. Karena kan kalau misalkan dikasih, ya mungkin jadi musibah lah bagi si anak itu. Orang gak bisa pengen diberi motor, ya mungkin lah gitu. Karena sayang gitu. Karena si ayahnya itu sayang, si orang tuanya sayang pada anaknya, maka gak diturutin dulu. Nah sama hal-hal itu tuh sama gitu dengan keinginan kita yang masih belum terwujud. Karena mungkin saja keinginan kita tuh belum sampai gitu buat waktunya, sehingga Allah tuh memberikan apa yang kita inginkan. Kasih sayang Allah tuh jauh lebih tahu dibandingkan apa yang kita pikirkan. Orang kita tuh, pikiran manusia tuh masih dangkal lah untuk memahami bagaimana rasa kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Yang harus kita lakukan adalah ya tetap bersyukur, tetap berserah diri, kayak gitu. Tiap hari gitu kan pasti ada hal-hal yang mesti kita syukuri. Layaknya anak-anak yang nggak tahu apa-apa, ya udah anak-anak itu hanya main, misalkan musimnya main kelereng ya kelerengan, misalkan main layangan, musimnya layangan gitu kan, misalkan ya main layangan, ya terus menjalani gitu. Jadi apa yang udah diberikan kepada kita, ya udah kita jalani aja gitu. Tenanglah, kalau kita bisa menjalani apa yang Allah berikan, rasa tenang tuh bakal muncul gitu. Karena berbeda kalau misalkan kita mempunyai keinginan yang jauh yang lebih, sehingga hal-hal yang udah Allah berikan yang saat ini kita rasakan, kita nggak disyukuri, itu mungkin rasa ketenangan tuh sulit didapati gitu, karena kita terpatok dengan keinginan tersebut gitu. Tapi kan beda kalau misalkan kita ya udahlah, Allah memberikan ini ya kita jalani, tinggal maksimalkan dalam bersyukurnya.